Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irma, Pranata Humas IAIN Sultan Amai Gorontalo di podcast Humasa, Humas Sultan Amai. Kita masih dalam kegiatan bincang kehumasan dan kali ini seperti biasanya kami mendatangkan narasumber di studio kehumasan ini. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Bapak Raden Muantara. Kita akan langsung segera menemui beliau. Assalamualaikum Bapak Raden ya. Pak Raden. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu. Ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Terkait dengan kehadiran Bapak di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, mungkin bisa disampaikan ini dalam rangka apa Pak? Memenuhi undangan SPI IAIN Sultan Amai untuk melakukan talkshow terkait dengan inspirasi pengawasan. Inspirasi pengawasan, iya Pak. Bapak sebagai Kepala Perwakilan BPKP di Provinsi Gorontalo sudah berapa lama Pak? 8 bulan. Oh, 8 bulan. Ya. Belum terlalu lama ya Pak? Belum setahun. Pas kondisi COVID kesini. Oh iya Pak, benar. Ini mungkin Bapak bisa sebelum kita saya berbincang-bincang lagi lebih mendalam ke Bapak, ini bisa disampaikan kepada kita di sini mungkin biografi Bapak, mulai dari Bapak asalnya dari mana, terus tanggal kelahirannya gitu. Kalau dilihat masih muda ini Pak. Iya. Ya. Saya lahir di Bantul, Yogyakarta. Oh iya. 14 Januari 1971. 71. Ya. Keluarga saya tinggal di Jogja, ya. Keluarga tinggal Jogja. Kemudian apa lagi Bu? Ya, istri udah punya istri Pak ya? Istri anak dua. Anak dua, ya. Mahasiswa yang kecil tingkat kelas 3 SMP. Oh iya Pak, ya. Ya. Jadi kelahirannya tanggal 14 Januari. Berarti 2 hari lagi ulang tahun ya Pak. Genap berusia berapa Pak? Genap berusia berapa itu? 50 tahun. 50, setengah abad Pak. Masya Allah, luar biasa. Nah, dalam usia yang 2 hari lagi mencapai setengah abad ini Pak, kira-kira Bapak bisa ceritakan ya terkait perjalanan karir Bapak mulai dari awal hingga sekarang ini Bapak menjadi Kepala Perwakilan BPKP di Provinsi Gorontalo Pak. Ya, terima kasih. Saya lulus SMA tahun 89 dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Iya. Sebetulnya cita-cita saya menjadi insinyur. Oh begitu. Mengikuti jejak Pak Habibie. Sebenarnya idola saya Pak Habibie. Luar biasa Pak Habibie ya. Iya. Tapi jalan lain ternyata saya harus masuk di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN Jakarta. Iya. Jadi saya masuk 89 keluar 92. Iya. Kemudian saya tugas di Makassar selama 3 tahun. Oh iya, baik Pak. 3 tahun terus kemudian tahun 95 saya balik lagi melakukan pendidikan lagi D4 atau S1 ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara untuk gelar akuntan, dan saya sekaligus kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka waktu itu. Iya. Jadi tahun 98 tuh saya dapat gelar double itu akuntan dan sarjana ekonomi manajemen. Luar biasa sekali. Kemudian tahun 98 saya ditempatkan di Banjarmasin. Oh iya, Banjarmasin Pak. Ya, Banjarmasin. Jadi sudah mulai keliling dunia ya Pak. Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Ya. Saya betah di sana Bu, karena nggak dipindah-pindah. 7,5 tahun saya di sana. Oh, berarti lamanya di Banjarmasin ya Pak tugasnya. Sebagai apa tuh Pak? Auditor biasa, auditor istilahnya ketua tim ya. Oh iya. Auditor ketua tim. Baru tahun 2006 saya dapat tugas belajar di Manchester Ekonomi Pembangunan UGM tahun 2006 sambil tetap kuliah sambil tetap kerja. Jadi kuliah saya Sabtu Minggu, jadi kerja Senin Jumat. Iya. Jadi kalau Senin sampai Jumat libur kuliah, kalau Sabtu Minggu libur kerja. Oh, seperti gitu. itu. Jadi kerja sambil kuliah Pak. Luar biasa memang Bapak ya. Perjalanan karirnya luar biasa. Terus sebelum ke sini di mana dulu Pak? Tahun
2010 akhir saya efektif 2011 saya pindah ke Jakarta. Iya. Saya ditugaskan sebagai di deputi perekonomian dulu. Iya. Deputi pengawasan bidang perekonomian. Oh, iya. 2 tahun, kemudian 2,5 tahun saya diminta untuk tugas belajar lagi. Iya. Akhirnya saya memilih Belgia di University of Antwerp, Belgia. Luar biasa Bapak ya. Jadi saya sekitar 4,5 tahun. Cuman ada yang masih tertinggal, saya harus kesana lagi karena ijazahnya belum saya terima karena ini COVID ini, jadi saya belum terima ijazah doktornya Pak. Iya, ya, karena ini masih suasana COVID nggak bisa kesana. Kita doakan bersama semoga cepat ya Pak bisa dijemput ijazahnya Pak. Jadi tinggal menjemput ijazah Pak kesananya. Karena sudah selesai disertasi saya. Alhamdulillah. Kebetulan. Nah terus saya pulang kemarin di pusat udah 2 tahun, kemudian ya sebetulnya saya nggak potongannya nggak pantas dari kepala peragaan, tapi alhamdulillah pimpinan mengamanahkan saya jadi kepala perwakilan di Gorontalo. Gak ada yang nggak pantas di dunia ini Pak. Ya gitu, udah 8 tahun saya menikmati di Gorontalo. Ya alhamdulillah ya sebetulnya Makassar, Banjarmasin, Gorontalo itu sama kira-kira. Kurang gitu ya Pak. Saja gitu. Dan saya senang juga di sini walaupun keluarga dan di sini, tapi kebetulan kemarin akhir tahun keluarga menemani saya di sini selama 1 bulan. Jadi alhamdulillah itulah gitu. Jadi keluarganya tidak di sini ya Pak? Di Jogja, istri dan anak-anaknya Pak. Oh iya. Iya, tapi ya karena tugas ya Pak. Iya, alhamdulillah mulai betah di sini. Ya Pak, baik. Aktivitas Bapak kira-kira selain sebagai kepala perwakilan BPKP, adakah aktivitas lain Bapak? Oh, ya kalau olahraga jalan kaki Bu, jalan kaki. Terus saya masih senang baca buku, nulis gitu ya. Menulis ya Pak? Lagi belajar nulis buku lah. Sudah ada buku yang terbit Pak? Kemarin sudah ada, cuman untuk bersama tadi. Kalau yang sendiri sedang saya finalkan gitu. Oh gitu. Bisa ada bocoran ya bukunya? Belum bisa dibocorkan ya Pak? Iya, kami hargai kalau bisa dibocorkan. Insya Allah segera bisa diluncurkan ya Pak bukunya. Ya, kami menunggu tuh bukunya Pak. Iya. Yang berikut Pak, sebagai kepala perwakilan BPKP di Provinsi Gorontalo ini, kira-kira tusi Bapak itu secara umum kami mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Jadi bagaimana pemerintah daerah, kemudian instansi pemerintah pusat di daerah termasuk IAIN Gorontalo ini kan instansi pemerintah pusat di daerah gitu ya. Dalam rangka itu meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Kami melakukan beberapa kegiatan yang tadi saya sampaikan terkait dengan assurance, penjaminan, kemudian yang kedua terkait dengan konsultasi. Jadi bisa dua-duanya, dan alhamdulillah hubungan dengan stakeholder cukup baik di sini, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, desa. Kami juga melakukan pengawasan terhadap desa. Kami mengeluarkan atau mendiklat sistem keuangan desa, bagaimana pemerintah desa itu bisa mempertanggungjawabkan dana desa dengan desa, baik. Iya, lagi marak sekarang Pak tentang dana desa ini ya. Ya baik. Kebijakan ataupun program unggulan Bapak kira-kira ada ya Pak di BPKP itu apa? Ada program unggulannya gitu. Iya, karena ini terkait dengan percepatan penanganan COVID, jadi ini bukan program tapi ini memang amanah dari Pak Presiden sesuai Impres bahwa BPKP melakukan pengawalan terhadap percepatan penanganan COVID, terutama di instansi pemerintah pusat dan di daerah. Jadi kami melakukan pengawasan terkait dengan bagaimana pengawasan terhadap kesehatan. Jadi apa-apa yang dilakukan, pengadaan APD, kemudian alat laboratorium dan sebagainya, termasuk nanti vaksin
Ya, kemudian terkait dengan pemberian bansos ya, pemberian bansos, kemudian terkait dengan percepatan ekonomi nasional, bagaimana ekonomi yang sedang tidak baik dalam kondisi Covid ini bisa bangkit lagi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kita tahu tahun 2020 kemarin kita mengalami resesi, dua triwulan betul adalah pertumbuhannya minus. Insya Allah nanti 2021 ini kita bisa recovery untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang positif. Iya Pak, benar sekali. Ya, tadi saya mendengarkan tentang amanah, bukan program, tapi memang amanah dari Presiden tentang COVID-19 ini Pak. Kira-kira Bapak bisa menyampaikan adakah pesan-pesan Bapak sebagai Kepala Perwakilan BPKP untuk dalam rangka pencegahan COVID-19 ini? Gitu, Pak. Sebagaimana yang sudah disampaikan di Satgas Pusat maupun arahan sendiri dari Bapak Presiden, ya kita harus mentaati protokol kesehatan yang 3M itu. Iya, benar. Kemudian terkait dengan pencegahannya juga kita harus dengan 3T yang tracing, testing, dan treatment tadi itu. Iya, Pak. Kita harus 3M, kuat protokol kesehatan, 3T. Saya kira itu berlaku umum untuk instansi pemerintah di Gorontalo, saya kira gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin ini terakhir Pak. Ini kita IAIN Sultan Amai Gorontalo sekarang ini sedang berbenah. Kita akan bersiap-siap bertransformasi menuju UIN Sultan Amai Gorontalo. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ada pesan-pesan Bapak atau motivasi Bapak, support Bapak untuk IAIN menjadi UIN gitu. Iya. Sepengetahuan saya di Jogja itu waktu transformasi IAIN dari UIN Sunan Kalijogo menjadi UIN Universitas Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijogo Yogyakarta. Waktu itu kami di BPKP itu membantu dalam proses pembentukan Badan Layanan Umum BLU-nya. Dari membentuk BLU universitas, karena kalau universitas itu sudah terpisah dari secara keuangan sudah dari kementerian. Jadi bagaimana universitas itu bisa mengembangkan sendiri universitas menjadi badan layanan umum. Iya, benar sekali. Gitu. Ya. Jadi persiapan itu yang mungkin perlu Jadi insya Allah nanti kita butuh support dalam rangka IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi UIN. Ya, insya Allah Bapak sebagai Kepala Perwakilan BPKP di Provinsi Gorontalo mensupport kita mungkin setelah kita mendengar tadi bagaimana. Insya Allah kami di BPKP Pusat ada salah satu direktorat khusus untuk yang menangani badan layanan umum. Jadi nanti bisa bisa mungkin kita dampingi dalam rangka mewujudkan Universitas Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Insya Allah Pak ya. Kita tunggu saja. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini luar biasa oleh-olehnya untuk kita di IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan atas nama Sivitas Akademika IAIN Sultan Amai Gorontalo, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak bisa memberikan pencerahan di sini di studio kehumasan IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam bincang kehumasan di podcast Humas Sultan Amai. Ya, insya Allah kita bisa bertemu lagi Pak, bisa bekerja sama antara IAIN dengan BPKP Provinsi Gorontalo. Terima kasih dan saya Irma undur diri di podcast Humas Sultan Amai Gorontalo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.